Walaupun cintanya sudah ditolak Gadisa, Romeo masih setia menyimpan rasa cinta itu di hatinya. Di dunia hayal, Gadisa tetap menjadi kekasih hatinya, dan di dunia nyata ia merelakan hatinya menerima Gadisa, hanya sebagai teman biasa. Tapi kerelaan hatinya menerima Gadisa hanya sebagai teman saja, segera mendapat ujian. Suatu hari, ketika ia dan The Plastic Four sedang nongkrong di parkiran depan kampus, Bona mencolek bahunya. Set, Rom, tuh lihat. Romeo memandang ke arah yang ditunjuk Bona. Dek, detak jantungnya seakan berhenti, ketika melihat Gadisa keluar dari mobil Toyota Fortuner hitam, setelah dibukakan pintunya oleh seorang pemuda tampan berpenampilan trendy. Siapanya Disa? Celetuk Momoi pada Randi. Mana ku tahu, memangnya aku bapaknya. Sahut Randi kesal, rasa solidaritasnya kepada Romeo penyebabnya. Edo mendengus. Ternyata Disa seleranya cowok berkelas. Romeo diam saja. Sesaat hatinya memang perih melihat gadis pujaannya bersama cowok lain, tapi begitu menyaksikan betapa gadis itu diperlakukan dengan penuh hormat, oleh cowok gagah nan tampan itu, batinnya menggumam tulus ikhlas tanpa sadar, Prince and Princess, pasangan serasi. Rom, tegur Edo. Romeo terkesiap. Hei kenapa? Bona langsung mengedipkan matanya, lalu menggeleng. Edo paham maksud Bona. Randi dan Momoi pun paham, jangan ganggu Romeo dulu. Gadisa tersenyum, ketika berjalan mendekati Romeo dan The Plastic Four. Hai semua, Matt pagi, sapanya riang. Cowok di sebelahnya mengangguk dan ikut tersenyum. Hai juga Disa, Matt pagi juga, jawab The Plastic Four kencang sekali. Hai Disa, Matt pagi, Romeo menjawab belakangan dengan suara sedang, memaksakan diri tersenyum. Gadisa menangkap kesan enggan dan kaku dari sambutan Romeo, dan ia tahu betul penyebabnya. Iya, Jemi, cowok yang mendampinginya itulah penyebabnya. Sesaat ada perasaan bersalah menyusupi hatinya, tapi ia juga tidak tahu perasaan bersalah dalam hal apa. Apakah Romeo cemburu melihatnya bersama Jemi? Ia buru-buru membuang sangkaan itu. Kalian lagi nunggu dosen ya? Lanjutnya. Iya, sahut The Plastic Four, masih dengan nada kencang. Romeo hanya mengangguk, masih tersenyum kaku. Oke deh, kalau gitu aku duluan ya, ucap Gadisa, lalu berjalan menuju gedung kampus diiringi Jemi. Edo mencibir ketika Gadisa dan Jemi menjauh. Segitunya, diantar sampai ke kelas segala. Atau malah ditungguin sampai kuliah hari ini selesai, timpal Randi jutek. Romeo tetap diam, hanya memperlihatkan bola matanya yang berputar-putar, sambil mengangguk-angguk tak jelas. Rom, sadar, jangan kayak orang kesambet gitu dong, tegur Momoi. Bona mendelik. Hush, diam kau cupu lebay. Momoi balas mendelik, tak rela diteriaki Bona, mulutnya terbuka hendak membalas, tapi mengurungkan niatnya, ketika melihat Edo dan Randi mengacungkan tinju padanya. Romeo berdiri. Sudah, ayo ke kelas. Lalu ia berjalan cepat sambil menjinjing ranselnya. The Plastic Four saling berpandangan sejenak. Tiba-tiba Momoi melompat dari duduknya. Ayo cepat ikutin. Nanti Romeo keburu tepar di lorong kampus, katanya sok panik. Dodol kau Moy. Tepar apaan? Jangan kau kira Romeo selemah itu, hanya karena melihat cewek idamannya, diekorin si guguk sok keren itu. Sentak Edo kesal. Tapi Momoi tak mendengar, ia sudah mendahului berlari menjejeri langkah Romeo. Bona, Randi dan Edo buru-buru menyusul dengan langkah-langkah panjang. Kemudian setelah hari itu, di kampus, berkali-kali Romeo melihat Gadisa diantar jemput oleh Jemi. Ia mencoba menguatkan diri, berusaha memadamkan api cemburu yang mengamuk di dadanya, dan berjuang untuk menerima semuanya dengan ikhlas. Tapi ketika kendaraan Jemi berlalu membawa gadis pujaan dari hadapannya, pintu kesadarannya terbuka lebar, hatinya memberontak, tak tersisa sedikit kerelaan melihat Gadisa,
sang kekasih hatinya, berduaan dengan cowok gagah nan tampan di dalam mobil elegan itu. Tiba-tiba ia berubah menjadi sosok yang begitu egois. Disa adalah kekasih hatiku, tak ada cowok lain yang boleh memilikinya, teriak batinnya. Hei, memangnya kau siapanya Disa? Pikirannya yang tak berpihak usilan itu, ternyata berguna juga untuk menyadarkan dirinya dan membawanya ke situasi yang nyata. Ah, aku memang tak berhak secuil pun atas Disa. Ya, Disa hanyalah seorang teman, yang tiba-tiba menjadi kekasih hatiku. Lalu hari-hari berikutnya harus dilaluinya dengan usaha yang keras, untuk memelihara kerelaan hati, menanggung nyeri perih di dada, setiap kali melihat Gadisa dan cowok gagah nan tampan itu di kampus, sambil mempertunjukkan kebahagiaan mereka di depan matanya. Ia tak akan pernah lagi merasakan saat-saat indah menemani Gadisa ke toko buku. Jalan-jalan ke mall, apalagi, jauh sekali. Tapi Gadisa masih setia menyapanya setiap kali mereka bertemu di kampus, itu sudah cukup untuk mengobati kerinduannya pada Gadisa, sangat cukup malahan untuk mempertegas, bahwa Gadisa masih tetap kekasihnya, walaupun cuma terpelihara di dalam hati.